Sangat indah ya kalau anak bisa melayani dengan orang tua sama-sama. Lebih bagus begini daripada anak-anak yang orang tuanya di sini, anak di sana, dengan sama-sama. Kenapa? Kita bisa tuntun mereka di dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kekudusan Tuhan. Mari hari ini kita siapkan hati kita untuk membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus saya baca ayat yang pertama. Saudara minta Tuhan saat saudara membaca kata-kata itu dapat hidup di dalam hidup kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Tadi pimpinan pujian sudah menunjukkan kepada kita bahwa karena kasih Tuhan kita memperoleh semua kebaikan Tuhan. Ayat yang pertama, saudara saya baca yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita di dalam Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terus berbicara melalui hamba-Mu apa yang Engkau ingin sampaikan ke dalam setiap kami. Tiap hati biarlah terbuka untuk Engkau. Setiap pikiran dikonsentrasikan untuk mendengar apa yang paling berguna di dalam hidup kami, yaitu ada di dalam Engkau dan hidup dalam keselamatan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pakai kami semua, pakai hamba-Mu yang kurang mampu dimampukan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya sudah beberapa minggu terakhir meskipun terputus karena ada tamu, saya akan
dia menulisnya ini pada saat dia ada di kota Roma. Paulus, dia kakinya ada di rantai, dia tidak boleh keluar, dia disebut tahanan rumah ya oleh kerajaan Romawi karena dia sedang menunggu waktunya untuk dia diadili. Dan pada waktu diadili itu bisa saja dia diputuskan untuk mati atau hidup. Tetapi di tengah-tengah dia menanti, tetap dia punya iman, percaya itu tidak goyah. Bahkan banyak rahasia itu dibagikan kepada dia untuk dia bisa menulis beberapa surat pada waktu dia di penjara itu. Luar biasa bukan? Kalau kita di penjara mungkin menangis sedih-sedih, aduh kenapa aku di penjara ya. Tapi dia di tengah-tengah ini, dan pasal yang pertama itu dia katakan bahwa Tuhan itu punya rencana yang mulia di dalam hidup kita. Amin. Rencananya itu bukan asal jadi, tapi rencana yang kudus, rencana yang hidup kita itu supaya tidak bercacat dan bercela. Dia punya rencana itu supaya dunia ini diubahkan oleh anak-anaknya. Jadi luar biasa rencananya. Pasal yang pertama kita sudah baca, bahkan melalui doa Rasul Paulus supaya kita bisa mengenal dengan benar siapakah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasal yang kedua ini, saudara, ini sesuatu yang paling dalam artinya bagi kehidupan kita semua. Karena tidak ada yang lebih mulia dari pada saat kita itu diselamatkan. Ya, ingat, apa gunanya semua kita miliki tetapi binasa hidup kita? Apa gunanya? Benar nggak? Apalagi makin tambah umur, kita boleh senang pergi ke holiday, pergi kemana, tapi kalau hidup ini tidak ada janji yang menyatakan kita diselamatkan karena Kristus, hidup kita akan bergoncang, khususnya pada waktu mulai sakit. Ya, sebentar kita akan doa untuk Ibu Frida. Tadi pagi ada rencana mau bantu di Cobra dalam perjalanan, dia mengalami sakit perutnya luar biasa. Anaknya langsung bawa dia dengan Ibu Yeni langsung ke hospital. Jadi sekarang sedang diperiksa di North Shore Hospital saat ini. Ya, jadi kita harus tahu bahwa hidup kita tuh tidak ada, padahal semangat aku mau bantu di sana supaya anakku juga aku bisa bawa di gereja yang di Cobra. Ya, dia sakit-sakit, sedang sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itulah yang akan menentukan, yang membela, dan yang akan menyembuhkan dia. Ya. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini akan membuka banyak rahasia yang orang salah mengerti meskipun sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan ini akan membedakan kita dengan semua kepercayaan yang ada di bumi ini. Beda. Ya, karena orang di bumi ini mengajarkan supaya manusia berbuat yang baik, luhur, sedekah, supaya nanti diterima pada waktu kita mati, atau ada waktu ada timbangan, oh yang baik lebih banyak jadi masuk surga. Itu kepercayaan. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa kesatu yang pertama, ya, kita manusia itu sudah mati. Di sini kamu dahulu, ini surat Rasul Paulus itu kamu jemaat yang di Efesus, tapi dia yang menulis, dia dengan juru tulisnya, dengan timnya yang ada
bersama-sama dia. Katakan, kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Loh, kita hidup ini, Pak Paulus, kita hidup karena mereka tidak mengerti tentang standarnya Tuhan. Saat manusia hidup berdosa, sebenarnya rohnya itu sudah mati. Ini waktu Adam jatuh di dalam dosa, ya Tuhan Yesus katakan, saat engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Benar nggak? Ya, tapi tidak. Adam tidak mati, masih punya anak, cucu, bahkan umurnya sampai 930 tahun. Yang dimaksudkan Tuhan itu pada waktu itu, waktu dia tidak taat, dia berdosa, dia melawan, dia merontak terhadap Tuhan, itu yang mati, itu selain adalah roh kita, dan berikutnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita itu hilang atau tidak harmonis atau tidak pulih karena dosa. Ya, jadi di firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang berdosa itulah yang memisahkan kita dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Dan kudus itu tidak bergaul atau tidak ini dengan orang yang tidak kudus. Dan kita harus tahu sifat utama atau karakter utama Tuhan itu kudus. Ya, tetapi dia memiliki kasih dan dia itu adalah kasih. Jadi jangan lupa bahwa karena dosa itu memisahkan. Ya, ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia. Jadi mereka bukan saja mati itu karena dosa dan pelanggaran, tapi mereka hidup di dalamnya. Ada orang bilang, konsen saya tidak berdosa, saya tidak pernah nipu waktu saya berdagang, puji Tuhan. Saya suami istri menikah, saya tidak pernah mata saya lihat ke wanita lain, puji Tuhan. Tapi benarnya itu kira-kira itu hanya membesarkan diri menurut saya. Ya, mereka itu hidup dunia itu, jalan dunia itu mereka ikutin. Ya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, mengikuti yang sebenarnya pada waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, kuasa yang diberikan untuk Adam untuk mengelola dunia, mengatur dunia, ya, tentu yang dia harus bertanggung jawab kepada yang memberikan kepada dia. Kita manusia ini tanpa kita sadari, kita telah memberikan kuasa kerajaan alam, ya, yang tidak kelihatan ini di bawah kekuasaan iblis. Ya, tanpa kita sadari bahwa itu yang terjadi. Jadi kita jangan heran di mana-mana kita lihat ada kejahatan, penipuan. Kemarin di Melbourne, ya, anak-anak pergi nyuri di toko, orang yang punya toko baru mau berteriak jangan, langsung di-attack. Sekarang orangnya di rumah sakit yang punya toko. Kejahatan banyak sekali di mana-mana. Kita tidak usah ajarkan anak-anak itu untuk berbuat jahat. Dengan sendirinya mudah sekali dia berbuat jahat daripada berbuat baik. Makanya orang tua yang pintar dia katakan begitu, mau jadikan anak itu baik itu 3 tahun nggak gampang, tapi 3 hari saja kita lalai dia sudah bisa jadi berbuat jahat. Gampang, lebih gampang berbuat jahat daripada berbuat baik. Oleh karena itu dia, firman Tuhan katakan, roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Tidak di mata Tuhan, orang yang hidup dalam dosa dan malah disebut orang durhaka. Anak kita juga saya dengar ada orang tua panggil anak durhaka, berarti anak yang hidup tidak taat kepada hukum Tuhan, hukum pemerintah atau hukum orang tua. Nah, di sini dikatakan bahwa itu sebenarnya, dan tanpa kita sadari surat ini sedang berbicara kepada kita. Ya, sebenarnya dahulu
kami semua terhitung di antara mereka. Paulus ini katakan sebenarnya saya juga tidak ada beda dahulu, tapi sekarang waktu dia menulis surat, dia sudah berubah. Pada waktu dia menulis surat itu dia sudah mengalami Tuhan sehingga dia beda. Tetapi dia katakan dulu kita semua sama. Saya juga berani berkata demikian. Kalau bukan Tuhan Yesus, maka saya sudah bukannya pendeta tapi kepala geng. Karena dari kecil memang sudah punya karakter. Kalau orang tua nggak didik itu nakal, itu sudah normal, itu jahat, nakal, pukul anak orang, nyuri sana, nyuri mangga orang maksudnya, ya, nyuri tanaman orang, itu nakal banget. Tetangga tuh tahu saya suka berkelahi dengan anak-anak mereka. Tapi puji Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan, ya, dia sebenarnya dia hidup dalam hawa nafsu daging, ya, dan menurut kehendak daging. Kita tanpa sadari Paulus itu katakan dia hidup dalam daging dan hidup dalam nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Itu yang sekarang kita lihat di mana-mana. Ya, itu harus dilepaskan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai karena dosa pelanggaran. Paulus pun bilang aku juga sebenarnya dimurkai. Mestinya, ya, sama seperti mereka yang lain. Jadi dia tidak berkata bahwa kamu orang berdosa, saya orang suci. Saya pun sebenarnya kalau bukan anugerah Tuhan, maka saya pun sama seperti yang lain. Apakah kita boleh bilang begitu? Amin. Atau kita bilang, oh lu begitu. Tapi kita tidak ingat bahwa kita pun masih bisa lakukan yang sama. Dan dulu kita pun masih sama. Jadi jangan ada orang yang merasa bahwa oh dia lebih benar dari yang lain. Kalau kita berani bilang begitu, firman Tuhan katakan kita adalah orang yang memegang diri. Ini sebuah harus kita hidup di dalam benar. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tuhan itu kaya dengan rahmat. Rahmat bahasa Inggrisnya apa? Mercy. Sering dengar kan? Ya, mercy. Ya, itu berarti sebenarnya kita itu harus dihukum tetapi tidak dihukum. Itu namanya mercy. Ya, jadi ngerti loh. Ya, saya sudah ngomong ulang-ulang ya. Next time sudah ini. Oleh karena kasihnya yang besar. Kasihnya Tuhan itu bukan kecil. Tadi pagi saya duduk, saya lihat langit, saya bilang, wow, itu bintang yang kecil begitu memang dari jauh hanya sekecil ini. Tetapi kalau saudara dekat lebih besar dari matahari. Dan matahari itu tentu 1,3 juta lebih besar dari dunia kita ini. Berarti besar sekali. Siapa yang menciptakan? Dan ayat bilang, akulah Tuhan yang menciptakan. Dia besar kasih. Jadi kita tidak boleh bandingkan kasih kita dengan Tuhan. Kasih kita itu hanya sebagian kecil, setitik kecil dari kasih Tuhan. Ada orang ahli Oxford, dosen, profesor dari Oxford University katakan bahwa manusia punya kasih itu hanya kecil. Triliunan kali Tuhan punya kasih jauh lebih besar. Oleh karena itu kita tidak pernah berhenti untuk ini. Yang dilimpahkan kepada kita. Jadi kasihnya itu dilimpahkan, berarti diberikan kepada kita, disediakan seperti air yang besar bagaikan Niagara Falls. Niagara Falls itu kalau kita datang hanya butuh 1-2 liter atau 1 jerigen, apa artinya itu semua? Padahal kasih Tuhan itu luar biasa besarnya. Ya, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Karena kasih dan mercy-Nya itu Dia menghidupkan kita. Yang tadi sudah mati, ya karena dosa dan pelanggaran itu membuat kita mati hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau orang yang
guilty, itu dia berdoa dia tidak bisa. Pernah saudara alami itu, rasa mau berdoa rasanya jauh sekali, kok sulit sekali, rasanya Tuhan ini sudah tidak mengasihi saya lagi, sudah jauh. Itu bisa, kenapa? Ada hal kecil yang menghalangi kita, dan hal kecil itu adalah hubungan yang terputus karena kita tidak mentaati Dia. Ingat loh, kalau kita tidak mentaati Tuhan, kita yang rugi sendiri, bukan Tuhannya yang jauh, kitanya yang terhilang. Ya, Dia telah menghidupkan kita sekalipun telah mati oleh kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Kesalahan kita itu dihapus, bukan saja dihapus, dianggap tidak ada lagi, sudah bersih. Dan ini harus dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan saat mengampuni kita, di firman Tuhan katakan, dosamu seperti kermisi akan putih seperti salju. Itu luar biasa. Dan Dia akan membuangkan dosa kita ke timur dan ke barat. Berarti apa? Tidak beringat-ingat lagi, tidak betul. Bahkan dikatakan dibuang ke apa? Ke laut Tiber, laut yang dalam. Itulah kasih Tuhan. Kalau manusia yang saya ketemukan terus terang, meskipun bilang sudah pegang tangan, beres ya, nanti pulang ngomong lagi. Ngomong lagi, ya. Kalau Tuhan masih begitu, kita payah deh, tidak beres-beres. Dan di dalam ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan kita tempat yang bersama di sorga. Jadi bukan saja menghapus kesalahan kita, Dia menghidupkan kita punya hidup. Hidup itu berarti hubungan. Ingat, hubungan kita itu pulih. Dan bukan itu saja, Dia membangkitkan kita dan menyediakan tempat di sorga. Bayangkan, destiny kita itu bukan 1x2 itu, tapi destiny kita adalah hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Kalau hanya pikir 1,2 bisa bikin orang frustrasi. Sudah dekat ya, sudah dekat ya. Baru sakit sedikit langsung otak baru goyang sedikit gitu. Ini sudah ini mulai takut kan manusia. Benar nggak? Karena apa yang kita pikirkan itu 1x2 itu. Maksud 1x2 saudara tahu. Real estate saudara, kita semua. Amin. Tapi kalau kita tahu bahwa itu hanya satu transisi di mana tubuh kita ini akan ditinggalkan di bumi, tapi roh kita akan ada di sorga, berdaud bersama Tuhan, memimpin bersama Tuhan, memuji Tuhan bersama. Kita akan menemukan orang-orang yang benar, orang-orang kudus itu bersama kita. Luar biasa bukan? Jadi kita ini bukan orang-orang yang hopeless, ya, orang yang ahli, ateis dia. Mereka itu punya hebat-hebat ngomong, sesudah mati sudah habis itu. Tetapi kita akan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Amin. Di muka bumi kita semua tidak bisa memperoleh apa yang kita mimpikan, bukan? Benar. Ada yang bilang, saya dulu sudah mau jadi kaya, tahu-tahu sekarang sudah biasa lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu semua itu. Dulu saya mimpi jadi dokter, sekarang hanya jaga suami. Tidak apa-apa. Karena itu semua Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Yang paling penting hidup ini adalah kita itu yang Tuhan mau dalam hidup. Ingat, saya selalu katakan tidak ada yang lebih besar dari ini, yaitu kita mengenal Dia dan hidup di dalam kasih. Tidak ada yang lebih besar itu. Orang bilang dia hebat-hebat, tapi kalau dia belum menemukan siapakah Tuhan di dalam hidupnya, masih kosong, masih terapung-apung di muka bumi. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, oleh kasih
karunia kamu diselamatkan. Jadi karena kasih dan mercy rahmat Tuhan itu, Dia mengulurkan tangannya itu dalam kasih karunia. Grace tadi dikatakan. Grace. Grace itu sebenarnya kita tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Katakanlah begini, ya, tahu-tahu aja ada orang kaya di Indonesia yang tidak kenal kita, tahu-tahu bilang, oh saya ingin undang untuk pergi makan di mana. Itu kan bukan hasil kita kan, kita tidak pernah kenal, tidak pernah bekerja untuk dia, tapi kita diundang. Itu namanya kemurahan grace dalam hidup. Ya, dan Tuhan itu sebenarnya Evi tidak layak, Andi tidak layak, ini baru data tidak layak juga, tetapi dilayakkan. Tidak, amin kan? Kita ini dilayakkan. Jadi jangan orang bilang, weh, aku punya perbuatan waktu masih muda, aku pernah tolong orang, maka sekarang aku. Mungkin ada sebagian kecil karena apa yang ditabur itu yang itu. Tapi untuk keselamatan bukan karena itu, tapi semata-mata grace. Grace. Ya, bahasa Indonesia itu gratis. Gratis gitu, gratis ya. Gratis kan? Ya. Jadi kita terima Tuhan itu gratis. Loh, kalau begitu kita tidak usah berbuat apa-apa. Ya memang benar, kita terima dulu. Urusan berbuat itu hal kedua, hal berikutnya. Oke, kita sekarang ini lagi ya. Dan di dalam Kristus Ia sudah membangkitkan, ya, supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam kita yang menerima grace itu, maka firman Tuhan katakan di hari-hari mendatang, masa-masa mendatang, saudara, kita ini kan pikir manusia ini hanya 100 tahun, habis itu 80 tahun sudah cukup. Tidak, kekal selamanya. Saudara tahu, kekal. Kita manusia pada waktu umur tentu mukanya kan sudah makin kelihatan tua. Tapi di surga firman Tuhan katakan bahwa kita itu akan bercahaya bagaikan malaikat-malaikat. Jadi tidak usah pakai eyeshadow yang dalam putih, sudah bercahaya. Amin. Sorry, berat marah. Iya, benar. Oke, apa? Ya. Saya kasih tahu. Kita pernah bayangkan itu, kalau kita memiliki ini dalam hidup kita, apa yang kita alami ini adalah kecil. Saudara pernah lihat reklamenya apa? National Bank. Katakan see big picture. Lihat gambar yang besar. Jadi lihat itu jangan yang hanya itu, tapi lihat dari atas. Kalau kita lihat apa-apa dari atas, maka persoalan yang kita hadapi ini semuanya kecil. Tapi kalau kita mau hidup di bawah persoalan, maka persoalan itu akan membuat kita yang menjadi kecil. Tapi kalau kita lihat dari atas, dari mata Tuhan, dari segi kekekalan, maka semuanya itu sangat pendek sekali. Ya, Dia memberikan kita melimpah dengan kebaikannya. Wow, kalau saudara baca tentang sorga, itu luar biasa. Termasuk ada pohon, kalau saudara baca, yang tidak pernah berhenti berbuah. Ya, kebanyakan pohon yang tidak berhenti berbuah apa? Kira-kira saudara tahu pohon apa kira-kira? Kan apel ada musimnya, jeruk ada musimnya, apalagi? Kira-kira apa buah apa? Pepaya. Pepaya itu saudara, dia terus berbuah, matang, nanti datang matang lagi, tambah naik terus dia tambah buah. Kelapa. Saudara pernah lihat saudara kelapa berhenti berbuah? Dia tiap ini akan muncul terus. Saudara perhatikan, luar biasa bukan? Apalagi kira-kira?
Masih dia ingat pisang. Pisang itu dia mati, tapi dia punya anak berbuah lagi. Tidak usah ditanam berbuah lagi kan? Dan tidak usah dia akan terus berbuah. Kalau buah yang lain kan musim tertentu, musim dingin mati, benar gak? Mangga hanya mulai bulan apa, terus habis itu satu kali sudah habis bukan? Nah, di sorga itu luar biasa. Saya hanya bilang, kalau kita itu hidup dalam Tuhan, Tuhan menyediakan jauh melampaui yang kita pernah bayangkan, pikirkan di muka bumi ini. Kita aminkan itu. Mau pergi ke sana enggak? Mau? Oke, puji Tuhan. Ada yang masih bilang di dunia ini enak nanti. Silakan. Sedih aku tapi. Benar kan? Tapi kalau kita di sorga, maka kita akan hidup dengan luar biasa. Ayat yang ini dikatakan sebab karena kasih kamu karunia, ini perlu dibaca ulang sama-sama. Ayat 8. Sebab Amin. Jadi kita ini ya diselamatkan itu bukan karena hebat kita. Saya ingin kasih tahu orang-orang yang disebut hebat dari manusia punya omongan. Saudara tidak tahu apa yang mereka pikirkan, hati mereka, perbuatan di gelap mereka, tidak ada yang tahu. Benar tidak? Kelihatan orang bisa kelihatannya kudus, kelihatan, tapi sebenarnya siapa? Oleh karena itu firman Tuhan katakan ayat 8 ini harus menjadi pegangan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, pemberian Tuhan semata-mata. Amin. Nah, bagian kita apa tadi? Oleh iman. Amin. Berarti kita terima itu dengan iman. Kita terima dengan iman. Jadi meskipun kita belum melihat sorga itu nanti, tapi pada waktu kita menerima iman kita itu, sorga itu, kerajaan sorga itu akan hidup di dalam hidup kita. Orang-orang yang sudah mengalami hidup dalam kasih karunia Tuhan itu akan rasakan perbedaannya. Bukan lagi ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru itu mulai terjadi. Pada saat kita terima, saat itu benar-benar sesuatu mulai terjadi dalam hidup kita. Saya rasakan benar. Pada waktu saya berlutut, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau bertobat, saya mau hidup baru. Saya rasakan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Rasa, bukan hanya mulut, tapi benar-benar di dalam itu. Langsung kebencian apa semua itu dibuang dalam hidup. Kalau nggak ada marah, ada benci itu ada dalam, sakit hati sama orang, ingin balas itu ada. Tapi pada waktu itu ada dalam hidup ini langsung berubah. Itulah pada saat kita mengalami kelahiran baru. Saudara, ingatlah Tuhan Yesus sendiri katakan, tidak seorang pun bisa masuk ke dalam melihat kerajaan sorga atau masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan baru. Loh, saya sudah datang ke gereja. Saya ingin katakan banyak orang ke gereja pun belum tentu lahir baru. Mereka hanya apa? Datang karena ini tradisi. Kalau tidak gereja rasanya nggak enak. Ada yang begitu, kita harus lahir baru. Karena kalau tidak lahir baru tidak akan masuk, apalagi melihat dan masuk tidak bisa. Itu perkataan Tuhan Yesus waktu Ia berkata kepada seorang guru besar, orang Farisi, ahli Taurat, anggota dewan yang ulama di Israel bernama Nikodemus. Saudara, orang itu punya pengetahuan melampaui orang lain. Tapi Tuhan Yesus katakan, kenapa? Bukankah kita kalau mau masuk Australia, apa saja disuruh surat ini harus ada, cari.
ke kelurahan, ke polisi, cari surat apapun. Surat bank, kita ke bank manajer. Sungguh-sungguh supaya kita bisa dapat masuk sini, bukan? Dan sedangkan Australia juga ya beda-beda dikit sama Indonesia kan. Tapi orang berusaha sebegitu rupa untuk mau masuk Australia. Dan kalau seumpama di airport ditolak, wow, sedih bukan luar biasa, ya dong? Ada banyak orang, saudara harus tahu loh, banyak orang baru datang di airport sudah disuruh pulang. Sudah disuruh pulang. Apalagi yang pernah ada bohong-bohong sedikit waktu mereka datang. Oh sorry, kamu tunggu di sini di interview, terus kata nipu satu kali langsung mereka rekorin. Mereka langsung urus tiket pulang. Sedih bukan? Itu saja sudah putus asa. Ada satu orang nangis yang luar biasa. Aku telepon saya di sini tidak ketemu. Ya, waktu itu belum ada zamannya HP, jadi tidak bisa. Saudara-saudara, kita di sini ini jangan sampai kita ditolak. Bukan ditolak itu bukan karena Tuhannya yang tidak mengasihi. Itu sudah bilang, Nabi sudah bilang, kasihnya besar, kebaikannya, mercy-nya, grace-nya. Tapi yang menolak kekerasan hati kita sendiri. Ya. Yang menolak untuk masuk surga itu ada pilihan dalam hidup. Tuhan sudah membuka anugerah dalam hidup kita sekarang. Bagaimana kita bisa menerima semuanya itu dengan satu, yaitu kerendahan hati. Ada orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus itu karena dia pernah dulu berkata, aku tidak mau ikut Kristen. Ya. Atau saya pernah disakiti oleh orang Kristen, jadi saya tidak mau. Padahal ini anugerah diberikan kepada kita. Saya harap satu waktu kita semua bertemu di surga. Kita mau bukan? Coba kalau salah satu saudara kita dia tidak ada, kita kan di mana? Benar tidak dia? Ya kan? Kalau di surga, dia bukan saja tidak masuk surga, bukan duduk di luar pintu. Firman Tuhan katakan, dia sudah dilemparkan ke neraka karena tempatnya tidak ada nama yang tercatat dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu Rasul Paulus itu bersedia rela berkorban di dalam segala macam, termasuk dianiaya habis, di penjara habis, demi supaya satu jiwa diselamatkan. Orang-orang tidak itu binasa. Bagaimana dengan kita? Kita anggap itu enak. Jangan main-main karena kita tidak tahu. Ibu Frida puji Tuhan dia tidak apa-apa, mungkin hanya sakit hati. Tapi bisa terjadi bukan? Masing-masing dan sakit darah dia lain. Anaknya yang lagi teks. Ya, kita tidak tahu. Kita jalan nyebrang aja kalau memang ada kapal mau jatuh ke tandas kita cuma bisa, benar kan? Bisa semua. Jadi kalau kita masih hidup adalah kesempatan untuk apa? Ikut dia dengan segenap hati atau setengah-setengah hati. Ingat loh, saya bisa lihat orang yang setengah hati, kelihatan. Ya, gampang. Ada pilihan. Oh, ini pergi piknik atau pergi gereja, dengan piknik aja. Setengah hati. Orang yang sungguh-sungguh hati, no, saya ke gereja dulu. Saya mendapat ke Tuhan karena itu komitmen saya. Hidup saya baru yang lain. Dagangan, omset juga tidak apa-apa. Ditolak juga tidak apa-apa. Yang penting Tuhan nomor satu dalam hidup. Dan ayat ini katakan, ayat ini ya, itu bukan hasil pekerjaan. Loh, kalau begitu kita nggak usah melakukan apa-apa, bukan hasil pekerjaan. Ini kan di dunia ini semua agama, khususnya Yahudi, Taurat dan Islam. Islam itu mau ngambil dari Taurat itu. Ini bedanya, mereka tanpa Tuhan Yesus Kristus. Mereka bilang kalau kamu lakukan ini maka kamu beroleh anugerah Tuhan, kamu diterima. Kamu lakukan dulu. Kalau Tuhan Yesus punya beda,
dia mati dulu, dia bayar harga dulu, dia menerima kita dulu. Baru sesudah itu kita yang sudah terima itu, bagaimana kita hidup, itu menunjukkan bahwa kita terima atau tidak. Saudara bisa tahu? Karena kalau begini, ini kasih contoh. Kata Andi sama Evi kalau mereka duduk di depan. Pada waktu Andi bilang, I love you Evi, baik, puji Tuhan. Terus dalam hati, buktinya apa? Benar nggak? Buktinya apa? Dan omong itu kan bisa kan? Pada zaman itu 20 tahun, 30 tahun yang lalu tuh banyak laki-laki yang ngomong kosong. Hanya ngomong kosong aja, I love you, tapi mulut doang. Terus Evi bilang apa? Andi bilang, saya akan menikahimu. Ya, ya, saya ini masih belum sempurna loh. Andi bilang, tidak apa-apa, yang penting udah sambil kita berjalan sama-sama dan engkau akan berubah, saya pun akan berubah. Benar kan? Begitu kan? Bukan bilang, oh kamu sudah sempurna dulu baru aku menikah kamu. Itu tunggu 50 tahun juga tidak kawin-kawin. Benar kan? Terima dulu baru berjalan. Nah itu yang Tuhan mau itu. Kita terima dulu. Kita terima dulu. Dan dia akan menuntut kita setiap hari untuk berjalan bersama dengan dia. Nanti yang muncul adalah pekerjaan baik, buah-buah yang mulia itu akan muncul. Kalau dengan Tuhan aja kita sudah tolak, mana lagi pekerjaan yang baik? Tidak ada. Oleh karena itu ayat yang terakhir katakan, karena kita ini buatan Allah. Yuk taruh di tangan kita bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita dibuatkan. Bukan saja Dia menciptakan, tapi Dia menyelamatkan. Itu semua karyanya Tuhan. Karyanya Tuhan. Bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus mati, tapi pada waktu mulai kita terima, Dia terus menjaga, menuntut kita. Sama seperti Andi, seperti anak perempuan lelaki. Bukankah dari baby hanya tiap hari keinginan orang tua supaya anak-anak kita ada anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa memenuhi hati Tuhan. Bukankah begitu? Benar nggak? Nggak pernah saya dengar Evi bilang, Tuhan supaya Bella jadi kursi biliuner, saya hanya goyang-goyang kaki. Tidak pernah saya dengar itu. Selalu yang penting dia itu Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus. Amin. Nah begitu pun Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya menuntun kita kepada pekerjaan yang mulia itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan. Dari hasil hubungan kita, hasil percaya kita, hasil iman yang teguh, hasil kesetiaan kita, dari kita lahirlah buah-buah yang baik, pekerjaan yang baik itu dalam hidup kita. Itu bedanya. Kalau orang kepercayaan lain, buat dulu, nanti baru baik, baru diterima. Kalau kita tidak, dia terima kita apa adanya sekarang, tapi dia merindukan kita untuk terus berubah, berbuat baik, berubah. Nanti itu akan timbul dewasa. Saya lihat dalam hidup saya, kalau bukan Tuhan yang menuntun saya, seperti saya katakan, mungkin kepala gengser di timur sana. Tapi puji Tuhan, ya, Dia persiapkan sebelumnya. Tuhan itu sudah persiapkan sebelumnya. Sebelumnya Dia persiapkan. Di firman Tuhan kata, sebelum ada langit dan bumi, Dia sudah punya rencana dalam hidup kita, di dalam pikiran. Sebelum ya Andi Evi beli rumah, ya sudah ada rencana. Nanti anakku akan tidur di kamar ini, tidur di kamar ini, tidur di kamar. Bukan? Benar kan? Belum kaya sudah siap lebih dulu. Sekarang sudah lumayan. Sebenarnya, benar. Coba mereka dua orang rendah hati. Sebenarnya mau mobil Mercedes bisa, tapi dia mau pakai yang apa? Biasa-biasa. Ya, benar nggak? Karena dia mau memuliakan Tuhan dalam segala hal. Om saya kenal mereka waktu masih datang di sini, masih kira-kira 28 tahun yang lalu ya, tahun 98 ya. Jadi kita tahu itu semua. Bukan puji-puji orang, tapi biarlah kita semuanya dipuji hanya Tuhan. Karena manusia puji, saya sudah ketemu kayak ini hari puji, besok bisa ngomong di belakang kalau tidak sesuai dengan dia punya mau. Benar tak? Manusia begitu kan?
Wih, hebat Om Sen. Tapi Om Sen datang nggak bikin dia senang langsung Om Sen. Benar, manusia begitu. Jadi kita tidak usah. Rasul Paulus bilang tidak usah cari pujian dari manusia. Yang kita cari adalah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalam. Dia mau supaya kita semua di sini hidup di dalam. Yang pertama apa? Sadar bahwa kita ini berdosa. Tetapi anugerah kemurahan Tuhan, ya, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, semua rencana Tuhan, Ia merindukan agar kita itu memperoleh keselamatan. Keselamatan itu berarti begini, sekali lagi, tubuh ini ya boleh saja menua atau suatu waktu meninggal, tapi roh kita akan bersama dengan Pencipta. Karena hidup firman Tuhan katakan tubuh ini dari debu akan kembali debu, tetapi roh manusia datangnya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nafas kehidupan itu, bahasa Inggris itu nafas, kita bilang nafas. Nafas itu bahasa Ibrani juga nafas, itu akan kembali kepada kita. Hari ini kita bilang berkata Tuhan terima kasih. Kita sebenarnya itu juga layak dihukum, tapi anugerah Tuhan kita dimerdekakan. Amin. 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 Kita dimerdekakan. Kita dibenarkan. Kita dijadikan anak-anak. Kita dipercayakan hal-hal kekal selamanya. Oleh karena itu di sini kita belajar. Kalau ke dokter tidak belajar, kita belajar. Dan orang ahli jiwa tidak pergi belajar. Oleh karena itu jangan sia-siakan 1 minggu tanpa Tuhan dalam hidup kita. Tapi tiap hari kita benar-benar katakan Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu.